Terima kasih Anda masih di Breaking News pemirsa. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resort pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat JD Vance melintas di jalanan Bergenstock, Swiss, menuju lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan polisi bergerak menuju area resort pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya, JD Vance bersama istrinya tiba di Pangkalan Udara Amman pada hari Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung hari Sabtu, namun ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan di Bergenstock. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis di Bergenstock, Swiss pada hari Minggu waktu setempat. Ini merupakan pertemuan resmi pertama delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait memorandum AS Iran. Araghchi dan Cassis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka di resort pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan 4 pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar dijadwalkan akan dimulai beberapa jam. Bergenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara AS dan Iran. Pembicaraan tersebut diperkirakan akan fokus pada isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk gencatan senjata regional yang lebih luas, Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Sementara delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock. Sharif turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan AS Iran dijadwalkan dimulai di Bergenstock pada hari Minggu. Sementara Wakil Presiden JD Vance memimpin delegasi Amerika Serikat bersama utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara delegasi Iran meliputi Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance dan para pejabat senior Amerika di resort Bergenstock, Swiss pada hari Minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance untuk utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan, dan berpelukan singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan mereka. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat Iran bersama dengan Qatar dan Swiss. JD Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bergenstock dengan Witkoff dan Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran masih sangat rentan
Menurut Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University, pihak Iran dan Amerika Serikat saling tidak percaya. Terlebih, Israel masih terus menyerang Lebanon. Artinya pihak Iran dan juga Amerika Serikat masing-masing merasa antras atau tidak ada kepercayaan bagaimana peace agreement ini dilakukan. Karena memang beberapa poin dalam step 1 ini Mas Chamar masih belum semuanya rampung, baru pada step pembukaan Hormuz, lalu pembicaraan mengenai pencairan aset, kemudian pengurangan sanksi ekonomi terhadap Iran, saya pikir juga itu belum semuanya rampung begitu ya. Dan ini menimbulkan ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat. Ditambah dengan belum lama sebelum ceasefire ini kan ada serangan juga ke Lebanon yang dilakukan oleh Israel. Sementara poin Lebanon ini masuk ke dalam perjanjian peace agreement. Jadi kalau misalnya sekarang kan sudah ditandatangani ya Mas ya oleh kedua belah pihak. Kalau misalnya itu kemudian dilakukan pelanggaran oleh pihak Israel, bukan Amerika ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, siapa yang akan menjamin Israel tidak menyerang lagi Lebanon tiba-tiba? Jadi ini sangat rentan dan peace agreement ini tidak mengikat. Sistemnya tidak mengikat, hukumnya tidak mengikat. Jadi artinya kalau misalnya dua-duanya sudah menandatangani juga, kalau tiba-tiba Israel menyerang kembali Lebanon, Iran murka kembali, dan kita tahu bagaimana karakter Iran begitu ya. Dia kan sangat konsisten dan itu akan kembali lagi ke nol, Mas Chamar. Baik, Mbak Tia, ini kita secara gambaran umum, artinya Anda menilai bahwa ini hanya jeda strategi sementara, bukan sebagai deeskalasi yang nyata? Ya, saya melihatnya ini adalah tidak permanen, malah saya menyetujuinya sebagai ceasefire begitu ya. Hanya untuk tidak melakukan saling serang saja. Karena kan dari poin Hormuz juga belum lengkap begitu ya. Kemudian naik pencairan aset juga belum lengkap. Kemudian ada negara-negara Gulf countries yang juga terlibat untuk membayar. Bahkan dari perspektif Iran itu mengatakan bahwa sebetulnya Amerika Serikat tidak mau keluar uang begitu. Jadi dimintanya itu adalah negara-negara Teluk untuk bagaimana menjamin keamanan negara-negara Teluk itu. Karena kan kalau diserang misalnya ya Israel menyerang Lebanon, maka Iran melakukan feedbacknya itu adalah ke negara Teluk begitu, atau ke Israel sendiri. Nah ini dituntut mereka untuk how to secure their country oleh Amerika Serikat, tapi Amerika sendiri tidak mau keluar uang. Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country is doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there. The oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan meskipun Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. אנחנו לופתים את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו.
ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו.